Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan udah lama banget aku nggak bikin video karena kemarin disibukkan dengan ada satu project yang harus diselesaikan dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini di video kali ini saya mau Q&A tentang izin mendirikan bangunan. Ini terkait dengan video saya yang sebelumnya kupas tuntas IMB atau izin mendirikan bangunan. Videonya akan saya taruh di kolom description box. Jangan lupa nanti untuk disimak juga penjelasan detail tentang IMB. Kemudian kalau teman-teman misalnya suka dengan video ini silahkan untuk like. Kalau misalnya dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share kepada orang-orang lain juga gitu ya. Dan jangan lupa subscribe tentu saja. Nah, pertanyaan datang dari teman saya, dari penonton YouTube channel saya. Namanya Trech Milena. Jadi dia bertanya, Bang, saya tinggal di perumahan daerah Cibubur gitu. Apakah dalam mengajukan persyaratan izin tetangga mutlak diperlukan? Karena tetangga sekarang saya tidak ada di tempat. Well, sebelum saya menjawab mungkin banyak ada suara-suara alam gitu ya, ada suara ayam, ada suara bambu karena saya berada di halaman depan rumah saya yang semuanya masih kayak studio alam, jadi enjoy the moment aja. Baik, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak ada, tidak dipersyaratkan gitu ya. Jadi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung. Nanti file PDF-nya akan saya taruh juga di kolom description box. Jadi silahkan bisa di-download, bisa dibaca secara detail. Banyak banget halamannya ya, jadi silahkan bisa dibaca. Kenapa saya bilang tidak dipersyaratkan? Karena memang setelah saya bolak-balik baca sana sini bahkan pakai Control F search found gitu ya dengan kata kunci tetangga memang tidak ada gitu. Nah, di situ disebutkan ini di mana nih? Bagian ada di bab 3 gitu ya. Di bab 3 mengenai persyaratan permohonan penerbitan IMB, ini ada syarat administratif dan syarat teknis. Kemudian akan saya paparkan di sini karena dokumen persetujuan tetangga itu kan kalau dicerna dia masuknya di syarat administrasi gitu ya, di syarat administratif gitu maksud saya. Nah, ini saya akan fokus pembahasannya di syarat administratif saja. Kalau untuk persyaratan teknis akan saya bahas next di video saya yang lain tentu saja. Makanya teman-teman support terus channel ini. Kalau misalnya dirasa bermanfaat gitu kan, kita akan bahas syarat administratifnya. Syarat administratif ini ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama ada data pemohon, kemudian data tanah, kemudian dokumen dan surat terkait gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, data pemohon ini dia formulir data pemohon ini terkait dengan nama, kemudian alamat, kemudian status tanahnya gitu. Apakah sawah atau pertanian atau sudah pekarangan atau sudah tanah kering gitu ya. Itu nanti ada di formulir data pemohon. Kemudian yang B, dokumen identitas pemohon. Ini ada KTP, kemudian ada surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan. Misalnya bangunan tersebut punya yayasan atau punya PT atau punya perusahaan-perusahaan gitu ya, dan menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab, nama di IMB-nya itu harus disambung dengan surat kuasa. Kemudian yang kedua data tanah. Jadi data tanah ini ada 3 yang menjadi poin di sini. Yang pertama, surat bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pemda atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di tempat kami di Temanggung sini, dokumen tanah ini sertifikat atas nama siapa, kemudian status tanahnya harus pekarangan, pokoknya tidak boleh pertanian ataupun sawah statusnya gitu ya. Jadi benar-benar kita stabilo gitu. Kalau misalnya tidak atas nama pribadi ya disambung dengan surat kuasa atau disambung dengan
surat dari pemilik tanah itu bahwa nama tersebut diberikan izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, atau mungkin sudah dijual tapi belum dibalik nama. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang B, data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah. Yang B ini saya apa ya? Saya tidak paham secara detail bagaimana, tapi sebenarnya kalau saya cermati dia sudah menjadi satu dengan halaman sertifikat itu, yang itu ada halaman surat ukur, ada status tanahnya, luas tanahnya, batas kanan kiri gitu ya. Jadi ini sudah menyatu di sertifikat tanah tersebut itu. Kemudian yang C, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Itu untuk poin yang kedua tentang data tanah. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga tentang dokumen dan surat terkait. Ini dokumen dan surat terkait ini juga dipecah ke dalam beberapa ya. Ada ada spesifikasinya sendiri-sendiri gitu. Dokumen dan surat terkait yang pertama, bangunan gedung sederhana satu lantai. Ini ada di pasal 13. Kemudian yang B nanti bangunan gedung sederhana dua lantai ada di pasal 14, dan yang C dokumen dan bangunan gedung tidak sederhana atau gedung khusus. Ini ada di pasal 15 ya. Jadi akan saya bahas satu-satu. Dokumen dan surat terkait untuk bangunan gedung sederhana satu lantai. Kita yang pertama dulu. Itu ada dua juga, fotokopi KRK, keterangan rencana kabupaten. Ini diterbitkan oleh DPU gitu ya. Oke, sebentar saya mau ngusir ayam dulu. Jadi yang pertama ada fotokopi KRK, keterangan rencana kabupaten. Kemudian yang kedua ada formulir terkait. Ini yang pertama, formulir terkait ini juga dipecah lagi, ada tiga gitu. A. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK. Kemudian yang B. Surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa. Kemudian yang C. Surat pernyataan menggunakan desain prototype. Ini untuk teman-teman yang membangun rumahnya sesuai dengan prototype, nanti ada di peraturan Menteri tadi ya, Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat Nomor 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung, yang filenya bisa di-download di kolom description box ya. Itu satu yang untuk bangunan gedung sederhana satu lantai. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan desain prototype juga sebenarnya tidak masalah gitu. Jadi teman-teman mencari tukang gambar gitu ya, istilahnya desain teknis bangunan, desainer, drafter gitu ya. Jadi konsultasi bangunannya mau seperti apa secara teknis, itu diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, harganya berapa nih, harga jasanya menggambar dengan teman-teman drafter ini, itu antara urusannya teman-teman dengan drafter gitu. Jadi itu benar-benar jasa yang dibayarkan teman-teman untuk gambar teknis tersebut gitu. Itu di luar retribusi yang masuk ke pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota gitu ya. Oke. Sebentar ya. Well, show must go on. Kita lanjut ke yang B. Ini untuk dokumen dan surat terkait untuk bangunan gedung sederhana yang dua lantai. Nah, ini ada di pasal 14, teman-teman. Itu juga ada dua yang dia lebih kompleks. Yang pertama, dokumen pendukung fotokopi KRK. Kemudian yang kedua, data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi. Nah, kemudian untuk yang B, formulir terkait, ini surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK. Dan yang B, surat pernyataan menggunakan desain prototype, kalau teman-teman menggunakan desain prototype gitu. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana desain prototipenya, silahkan bisa di-download, bisa dipelajari gitu ya. Tapi memang saya lihat untuk sederhana dan prototipenya ini benar-benar sangat kalau secara saya melihat bangunan tersebut
kayak kaku gitu ya. Jadi ya mungkin penilaian orang beda-beda gitu ya. Tapi kalau saya melihat prototipe tersebut kesannya jadi benar-benar apa, penghitungan matematis banget gitu. Secara estetika ya tadi mungkin mungkin saya melihatnya kaku gitu ya. Saya pernah melihat eh, secara sekilas dan oh, oke, kalau prototipe seperti ini gitu. Mungkin orang-orang akan berpikir dua kali ketika menggunakan desain prototipe gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngecek di Permen Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG tersebut, dan teman-teman bisa melakukan penilaian sendiri gitu apakah sama dengan saya, dan mungkin bisa jadi beda gitu. It's okay, nggak apa-apa. Karena perbedaan itu indah gitu kan. Nah, kemudian surat pernyataan mengenai desain prototipe. Oke, itu yang kedua udah selesai ya. Tentang dokumen dan surat terkait untuk bangunan sederhana 2 lantai. Ini sore tapi berasa pagi ya, ada yang berkokok. Nah, kemudian yang C, teman-teman, dokumen dan surat terkait bangunan gedung tidak sederhana atau gedung khusus. Ini yang lebih kompleks lagi persyaratannya. Jadi yang A, ada dokumen pendukung, itu ada fotokopi KRK, ini harus banget. Dan yang B, ada data perencana konstruksi gitu. Kemudian untuk yang kedua, formulir terkait ini ada 4 poin yang harus dipenuhi. Surat pernyataan mengikuti ketentuan dalam KRK, itu yang satu. Kemudian yang kedua, surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat. Jadi ada perencana konstruksi dan pelaksana konstruksi, dua-duanya harus bersertifikat gitu ya. Kemudian yang keempat, surat pernyataan menggunakan pengawas atau manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon gitu. Ini untuk kayak bangunan-bangunan yang tidak sederhana, misalnya mall, atau mungkin gedung sekolah, gedung asrama, atau mungkin apa, rumah yang 3 lantai gitu ya. Kan dia kan gedung tidak sederhana gitu kan. Atau mungkin bangunan-bangunan untuk publik, bangunan-bangunan untuk kepentingan umum gitu, yang dia secara persyaratannya itu benar-benar harus aman gitu. Jadi benar-benar harus detail banget penghitungannya, besinya itu diameternya berapa, itu benar-benar harus tertuang di dalam perencanaan konstruksi tersebut gitu. Makanya, dan perencana konstruksi ini juga harus bersertifikat gitu, karena bangunan-bangunan yang khusus, bangunan-bangunan yang tidak sederhana ini apa, ditujukan untuk kepentingan-kepentingan publik. Mungkin nextnya di dalam bakal banyak, ada ribuan orang gitu yang akan yang akan mengunjungi gedung tersebut gitu ya. Makanya persyaratan-persyaratan yang sifatnya itu teknis, yang sifat persyaratan administratif maksud saya, tapi dia benar-benar ada ranahnya, udah profesionalisme dari tim teknisnya itu tertuang di dalam surat administratif ini gitu. Nah, di sini saya tidak melihat sama sekali dipersyaratkan ada persetujuan tetangga kanan kiri gitu untuk penerbitan IMB gitu ya. Di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG ini, izin mendirikan bangunan gedung. Nah, mungkin teman-teman ketika di daerah teman-teman ada disyaratkan untuk persetujuan tetangga kanan kiri, dan teman-teman mengalami mungkin kendala atau mungkin tantangan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan ini dasarnya apa gitu, kenapa bikin IMB disyaratkan ada persetujuan dari tetangga kanan kiri gitu kan. Mungkin dari pemerintah di tempat teman-teman, domisili teman-teman ini, mereka punya dasarnya, bisa berupa peraturan daerah mungkin, atau peraturan bupati mungkin. Nah, itu kan bisa jadi berbeda-beda gitu ya, karena kan asas otonomi yang memang sampai sekarang juga masih ada gitu. Tapi kalau mengacu di Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG ini, memang tidak ada
tidak dipersyaratkan surat persetujuan dari tetangga kanan kiri gitu. Nah, ini sekali lagi tentang surat persetujuan tetangga kanan kiri. Kalau kalau apa sepengalaman saya itu dipersyaratkan untuk izin gangguan ya. Jadi untuk produk izin gangguan itu ada surat persetujuan tetangga kanan kiri. Nah, surat izin gangguan ini sendiri, ini sendiri kan juga sudah dihapus di tahun 2016 kalau nggak salah. Di tahun 2016 akhir itu HU sudah dihapus gitu ya. Next kita akan bahas tentang ini. Tapi yang jelas sekarang HU sudah dihapus di OSS itu ada namanya izin lingkungan. Izin lingkungan yang dia untuk memenuhinya ada SPPL, ada UKL-UPL ataupun AMDAL. Jadi surat persetujuan dari lingkungan tetangga kanan kiri ini misalnya apa? Misalnya untuk mengurus ini gitu, untuk mengurus UKL-UPL ataupun AMDAL gitu, karena SPPL pun sekarang udah terbit secara otomatis dari OSS. Jadi dia tidak terkait dengan izin mendirikan bangunan gitu ya. Itu sekilas tentang surat persetujuan tetangga kanan kiri teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat bagaimana formulir permohonan IMB, surat pernyataan tadi ya, ada surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan dalam KRK, menggunakan perencana konstruksi bersertifikat, menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat, kemudian surat pernyataan pengawas atau manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon, surat pernyataan kalau tanahnya tidak ada di sengketa, itu semuanya ada di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG. Nanti di lampiran-lampiran yang di bawah-bawah itu silahkan bisa di-download, bisa dibaca bentuknya seperti apa. Kemudian teman-teman bisa datang ke DPMP TSP mungkin di kota dan kabupaten teman-teman untuk konsultasi gitu tentang syarat-syarat bikin IMB, apakah sudah mengacu ke Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG tersebut atau belum gitu ya. Karena ya kita tidak bisa, saya sendiri tidak bisa menyampaikan apakah semua kabupaten dan kota sudah mengacu ke Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG tersebut. Well, kalau di tempat saya di Temanggung sudah mengacu ke Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG ya. Itu teman-teman video kita kali ini tentang pertanyaan Q&A dari Trace Milena. Terima kasih sudah menyimak video saya dan semoga bermanfaat. Dan itu sekali lagi saya ada garis tebal ya yang saya bahas di sini baru syarat administrasinya saja gitu. Untuk syarat teknisnya akan saya bahas next di video saya yang lain tentu saja, karena yang dipaparkan juga ternyata banyak gitu ya, akan saya pecah ke dalam beberapa video. Kalau teman-teman suka silahkan untuk like, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan untuk tulis di kolom komentar juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka silahkan untuk share ke teman-teman yang lain biar video ini semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat Indonesia. Saya Ari Purwadi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.